Pada tahun 2024 perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, jajaran Polda Jawa Tengah dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, ulangi 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu di daerah Gerobokan dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Kita. Saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 ini ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 5 target operasi dari sebelumnya. Dari 87 TO tadi yang sedang berproses, baik mulai tahap penetapan tersangka masuk ke P19 sampai dengan P21, ada 47 TO dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang, atau lebih dari setengahnya telah melampaui target yang kami tetapkan di awal tahun. Adapun khusus yang masuk pada tahap P21, artinya berkas perkara sudah lengkap semuanya, ada 21 TO dengan jumlah tersangka 36 orang. Kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Dan khusus di Provinsi Jawa Tengah ini, tadi Pak Kapolda juga sudah menjelaskan, ini kami laporkan ada 2 kasus. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan. Untuk itu, dengan terungkapnya kasus ini, maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar kurang lebih 3,41 triliun rupiah. Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi Bapak mengatakan aktor intelektual diungkap juga ya? Aktor intelektualnya diungkap juga. Ada berapa tersangka yang dari aktor intelektual? nanti Pak Kasatgas bisa menjelaskan. Prinsipnya begini, pertanyaan yang baik. Jadi kalau kita membayangkan mafia tanah itu preman-preman begitu, itu bukan hanya itu hanya bagian kecil. Tapi preman juga harus kita hadapi, dalam arti tidak boleh kemudian masyarakat diintimidasi, ditakut-takuti, diteror setiap saat, hidupnya nggak tenang, terus mereka bisa berbuat seenak-enaknya. Tentu kita hadapi itu. Tapi saya mengatakan itu hanya bagian kecil. Di balik itu semua, mafia tanah ini sebuah organized crime, terorganisasi, rapi. Di balik itu ada memang mereka yang punya strategi, makanya disebut aktor intelektual, karena mereka punya strategi, mereka punya pengalaman, mereka juga biasanya ada di backup oleh orang-orang yang memang punya pengalaman, oknum tentunya ya, profesi tertentu yang punya jaring kemana-mana. Termasuk kita cegah jangan sampai masuk angin internal ATR BPN. Tidak boleh kemudian notaris, PPAP juga menjadi bagian dari itu, termasuk peradilan jangan sampai menjadi bagian, APH tidak boleh menjadi bagian dari itu. Artinya ini kompleks, siapapun bisa menjadi korban, tapi siapapun bisa terlibat. Oleh karena itu kami pendekatannya adalah tegas ke dalam, struktur birokrasi juga harus ditegakkan integritasnya, tetapi keluar kita juga tidak segan-segan untuk mengatakan melawan hukum berhadapan dengan negara.